Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lia Diana Heri, saya sendiri, Dina Anggraini dan Corin Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan proposal yang bertema fashion atau lebih dikenalnya dengan two-tone jeans, celana jeans. Langsung saja, bab pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Saat ini fashion bukan hanya berpakaian sekedar menutup tubuh, hiasan, dan penambah daya tarik. Gaya berpakaian setiap individu akan cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan hidupnya menurut situasi dan kondisi. Yang kedua ada manfaat. Manfaat dari adanya usaha ini adalah agar masyarakat dapat tetap mencintai dan melestarikan produk lokal kain trosol. Yang ketiga ada gagasan usaha. Fashion merupakan salah satu kebutuhan primer. Namun saat ini fashion bukan hanya berpakaian sekedar menutup tubuh, tetapi juga sebagai hiasan dan daya tarik. Yang kedua ada bab 2, yaitu aspek teknik dan operasional. Yang pertama ada pemilihan lokasi produksi berdasarkan biaya. Faktor yang diperhatikan ada bahan baku, bahan bakar, dan listrik, biaya operasional, biaya umum, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pemilihan lokasi produksi biaya, lokasi A Jepara memiliki jumlah terbesar dari 3 lokasi. Yang kedua ada jenis aset tetap dan alat yang digunakan. Jadi kesimpulannya, bahan-bahan yang kita gunakan berasal dari pembelian dari pemasok lokal sekitar produksi. Yang ketiga ada investasi modal kerja. Kesimpulan dari investasi modal kerja adalah dana investasi yang kami gunakan berasal dari dana pribadi untuk membeli kebutuhan produksi dan pembiayaan kegiatan usaha yang dikelola. Yang keempat ada jumlah investasi. Kesimpulan dari jumlah investasi atau jumlah dana total yang kita habiskan untuk pertama kali produksi yaitu 17.144.000 yang berasal dari dana pribadi. Bab 3 ada aspek pasar. Populasi yang kami gunakan yaitu sebesar 400 viewers. Berdasarkan market share kami dari populasi tersebut, kita jadikan sebagai produk yang kami buat. Berikut ada size dan harga. Dari data permintaan dan penawaran tersebut jelaskan bahwa permintaan paling banyak dengan harga 170.000. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisa sebelum menjalankan usaha itu penting, baik dari modal yang dibutuhkan sehingga segala kemungkinan terburuk yang dapat menimpa usaha yang akan kita jalankan. Berikut analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan, ada weakness, ada opportunity, ada threats. Yang kedua ada keunggulan produk, bahan yang kuat dan tidak mudah sobek, nyaman waktu digunakan, elegan dan terkesan estetik saat dipakai dari bahan jenis tersebut. Yang ketiga ada pesaing. Meskipun ada banyak jenis celana jeans, tapi belum ada yang menjual celana two-tone jeans ini sebagai usahanya. Walaupun terbilang usaha tunggal untuk two-tone jeans, namun tetap harus memperhatikan pesaing usaha lain, mencoba meniru atau plagiarisme dari produk yang kami jual. Market share melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, bab selanjutnya akan saya bacakan yaitu bab 4 mengenai aspek pemasaran. Untuk segmentasi pasar, berdasarkan geografis, kami menempatkan segmentasi pasar yaitu kalangan remaja hingga orang dewasa. Segmentasi berdasarkan geografis yaitu masyarakat Jepara, Kudus, Pati, hingga kota besar seperti Semarang. Target pasar yang menjadi sasaran oleh kami yaitu mulai dari remaja usia 15-19 tahun dan dewasa usia 20-30 tahun. Untuk positioning, celana two-tone trosol jeans ini dibuat dengan bahan-bahan kualitas grade A. Bahannya nyaman digunakan, proses pembuatannya pun memperhatikan kualitas jahitan dan pola sesuai sehingga nyaman untuk dipakai dan harganya juga sangat terjangkau untuk semua kalangan menengah, bawah hingga atas. Berikutnya untuk analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Kami mempromosikan produk ini lewat media sosial seperti Instagram dan menjual belikan produk kami di marketplace seperti Shopee. Jadi, kami menargetkan kalangan muda yang hobi bersosial media, fashionista, hingga selebgram. Kedua untuk pesaing. Meskipun ada banyak celana two-tone jeans, namun belum ada yang membuat celana two-tone jeans berbahan dasar trosol. Walaupun terbilang usaha tunggal untuk produksi celana two-tone trosol jeans, namun tetap harus memperhatikan pesaing usaha lain yang juga merupakan usaha celana jeans. Kemudian yang ketiga,
Untuk sasaran pembeli, pembeli utama kami adalah kaum wanita yang memiliki minat tinggi terhadap mode fashion. Berdasarkan produk yang kami produksi, sangat memiliki nilai seni di dalamnya. Selain itu, produk kami juga mengandung unsur tradisional karena menggunakan kain troso khas Jepara. Berikutnya ada strategi pemasaran. Selain mempromosikan produk kami secara offline di toko, kami juga akan mempromosikan produk secara online dan akan mengantarkan pesanan secara gratis jika pesanan tidak terlalu jauh dari lokasi usaha, sehingga akan memudahkan bagi orang lain yang hendak memesan. Berikutnya untuk bab 5 mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk bagian tenaga kerja, struktur organisasi teratas ditepati oleh manajer. Kemudian ada departemen pembelian dengan jabatan bagian pembelian dan bahan baku. Yang kedua ada departemen penjualan dan pemasaran dengan jabatan yang pertama bagian pemasaran, jabatan kedua bagian penerimaan order, jabatan ketiga bagian penjualan. Departemen yang ketiga yaitu ada departemen produksi dengan jabatan bagian perencanaan produksi dan juga jabatan bagian penyelesaian produksi. Departemen berikutnya ada departemen administrasi dan keuangan. Terdapat 3 jabatan. Jabatan pertama yaitu bagian keuangan, jabatan kedua bagian penggajian, jabatan ketiga bagian biaya produksi. Dan departemen yang terakhir yaitu ada departemen pengiriman dengan jabatan bagian pengiriman. Selanjutnya, saya Dina Anggraini, NIM 21110003005. Di sini saya mau menjelaskan bab 6. Perkiraan investasi jenis teknologi atau alat. Yang pertama mesin jahit khusus berjumlah 2 seharga 2.600.000, total harga 5.200.000. 2. Mesin obras benang 5, total 2 seharga 3.100.000, totalnya 6.200.000. Yang ketiga mesin pasang kancing berjumlah 1 yang seharga 2.300.000, total harga 2.300.000. 4. Jarum jahit nomor 18 jumlah 10 seharga 2.500 yang total harga 25.000. 5. Jarum obras berjumlah 10 seharga 2.400 yang total harganya 24.000. 6. Gunting kain berjumlah 3 seharga 60.000, total harga 180.000. 7. Gunting benang berjumlah 3 seharga 10.000, total harga 30.000. Jumlah total dari semuanya yaitu 13.959.000. Biaya operasional gaji karyawan 2 orang 1 bulannya itu 1 juta, totalnya 2 juta. Biaya pulsa dan listrik 1 bulan, transportasi 1 bulan 100.000, total jumlah tersebut yaitu Rp2.300.000. Jenis kebutuhan bahan baku denim per meter 80.000, kita butuhnya 5 meter yaitu Rp400.000. Cotton twill 5 meter, 1 meternya 62.000, totalnya 310.000. Benang jahit butuhnya 5, satunya 8.000, total harga 40.000. Benang obras 5, satu harganya 21.000, total harga 105.000. Resleting butuh 5, satu harganya jumlahnya 3.000, 15.000. Kancing 10 berjumlah 10, totalnya 1.500, 15.000. Total dari jumlah tersebut yaitu 885. Bab 7 yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu usaha Tuton Troso Jeans ini merupakan usaha yang berbahan dasar dari denim dengan variasi troso yang memiliki banyak sekali manfaat dan bisa memenuhi kebutuhan kita semua dengan bahan kualitas tinggi, harga terjangkau. Kita bisa memakai celana jeans yang nyaman dipakai dan tidak mudah sobek. Yang kedua, rekomendasi. Usaha ini sampingan atau usaha utama. Kita harus lebih berani dan kreatif dalam berwirausaha. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada satu kata maupun kata yang lain. Berikut penjelasan dari saya dan bab selanjutnya yaitu bab 6 mengenai aspek ekonomi dan keuangan akan dibacakan oleh Saudara Dina Anggraini.